Anda di hari ini. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang prajurit pengamanan daerah rawan hilang saat berpatroli di Kampung Utikini, Mimika. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kaget, Rumah Sakit Rujukan Utama COVID-19 tak punya alat PCR. Dua pekan jelang pencoblosan Wakil Gubernur Papua minta pegawai negeri sipil tidak terlibat politik praktis. Prada Hengki Sumarlinzai yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan di Mimika dinyatakan hilang Selasa pekan lalu. Hilangnya salah satu prajurit itu saat satu peleton prajurit Pamrahwan mengecek sebuah honai yang dicurigai dijadikan tempat persembunyian kelompok separatis di Kampung Utikini. Diduga Prada Hengki Sumarlinzai terbawa arus sungai Utikini karena saat menggerebek honai prajurit harus menyeberang sungai. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Reza Nur Patria mengatakan pihaknya terus mencari keberadaan Prada Hengki. Kegiatan pencarian masih tetap terus dilaksanakan terhadap Prada Hengki Sumarlinzai. Kronologi singkatnya pada tanggal 17 November 2020, Prada Hengki dengan tim sedang melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan patroli, selesai kegiatan patroli dilaksanakan konsolidasi dan dicek salah satu anggota dari tim tersebut atas nama Prada Hengki tidak ada. Dan sejak itu sampai dengan saat ini proses pencarian terus dilaksanakan dengan mengerahkan unsur-unsur TNI yang berada di wilayah dan juga diperkuat oleh unsur-unsur bantuan dari aparat setempat baik itu dari Polri dan rekan-rekan lainnya. Mohon doanya semoga kegiatan pencarian dapat selesai dan dapat diberikan keamanan dan mudah-mudahan Prada Hengki Sumarlinzai dapat ditemukan dalam kondisi sehat. Warga di sekitar Sungai Utikini juga diminta segera melapor ke pos polisi dan TNI terdekat jika melihat Prada Hengki. Jelang hari ulang tahun kelompok separatis 1 Desember, polisi dan tentara gencar melakukan patroli bersama, mencegah adanya teror penembakan yang kerap kali dilakukan kelompok separatis di wilayah Tembagapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang ibu rumah tangga bernama Tika mendatangi Polsek Mimika Baru melaporkan kasus perampasan yang dialaminya Rabu kemarin. Di hadapan polisi, Tika mengaku tukang ojek yang ditumpanginya dari Jalan Budi Utomo ke Jalan Sirih Mimika malah merampas ponselnya sesaat setelah dirinya turun dari motor. Sempat terjadi tarik-menarik antara korban dan pelaku, sehingga pelaku terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian. Jadi ada melapor ke polsek sini, seorang perempuan atas nama Tika Weltitir. Jadi kejadiannya itu kemarin tanggal 20 bulan November, hari Jumat sekitar jam 3 subuh. Baru dilaporkan ke kami pihak Polsek Mimika Baru sekitar jam 11 tadi atau jam 23.00. Sementara untuk korban masih ada, kita lagi ambil keterangan. Terus kemudian untuk pelakunya dalam lidik, namun berdasarkan keterangan dari korban juga bahwa pelaku itu ada lari ke setinggal motor Beat warna merah putih DS berapa tadi itu 3410 MD. Jadi sudah kita amankan.
tergantung korban saja. Tapi yang jelas kita tetap proses lah, sesuai laporan dia kan. Polisi langsung menyita sepeda motor pelaku ke Mapolsek Mimika Baru, sementara pelaku masih dikejar polisi. Warga diminta waspada dengan pencurian bermodus menjadi tukang ojek. Dalam sebulan terakhir, polisi telah menangani 2 kasus pencurian dengan modus berpura-pura menjadi tukang ojek. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi mengejar seorang pria bernama Justus yang sering memalak pengendara dan warga di Jalan Kimam, Merauke, Rabu kemarin. Warga di Kampung Kelapa II, Merauke kerap kali dibuat resah oleh Justus yang dipengaruhi minuman keras. Kedatangan polisi diduga sudah diketahui Justus sehingga saat polisi tiba di lokasi pelaku sudah kabur. Dia ada pegang, dia taruh di pinggang. Iya sudah jalan. Dari tadi malam itu dia ancam-ancam masyarakat yang lalu lintas di jalan. Jadi kurang nyaman dalam kawasan kita punya kintal. Dengan parang itu? Iya, dari malam. Dari malam. Akhirnya dia ganggu di Mangga 2. Masyarakat Mangga 2 kejar dia balik. Saya datang, baru istri saya telepon saya, baru saya telepon polisi. Dia nama siapa itu? Yolmen? Ini petugas sudah mencari, namun demikian pelakunya ada melarikan diri. Nanti kita berupaya untuk mencari yang bersangkutan. Dia menggunakan alat tajam, Pak ya? Ya, dengan membawa parang mereka. Parang tajam. Tapi mabuk, Pak? Dia mabuk, mengancam masyarakat di sekitar. Polisi meminta warga yang melihat Justus segera melapor ke kantor polisi terdekat. Minuman keras kerap menjadi penyebab warga melakukan sejumlah aksi kriminal di Merauke. Polisi diminta menertibkan pemabuk dan rutin melakukan patroli mencegah aksi kriminal di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembelajaran terbatas dan juga di hari ini kita boleh berbahagia bersama. Peringati Hari Guru Nasional ke-75, ratusan guru di Merauke menggelar jalan santai sejauh 1 kilometer. Jalan santai untuk tubuh yang sehat itu digelar dari lingkaran Brawijaya menuju kantor Bupati Merauke. Jalan santai juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib pakai masker dan menjaga jarak. SMK dan juga turun mengambil bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Selamat. Ketua PGRI Merauke, Fidelis Mbol, meminta seluruh guru dalam menggelar belajar tatap muka agar mematuhi protokol kesehatan. Mana umur PGRI hari ini ya kita tahu persis menggenap umur 75 tahun. Di mana situasi pandemi ini ya, para bapak ibu guru tidak ya kalah dalam situasi dan situasi pandemi saat ini. Terus melangkah dalam membentuk anak bangsa demi mencapai pendidikan yang baik. Pandemi walaupun ya mengganggu seluruh lini kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan ya, yang kita rasakan saat ini, di mana ya mengganggu juga proses belajar mengajar ya di setiap sekolah, di mana ya tidak berjalan secara efektif, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai SMK, juga imbas sampai perguruan tinggi. Terus mencari jalan keluar. Dinas Pendidikan dan juga PGRI dan juga pemerhati pendidikan di Kabupaten Merauke, bagaimana menemukan model pembelajaran yang baik di situasi pandemi COVID-19 pada saat ini.
Sementara itu, salah satu guru Alexandra Rumbarar menambahkan agar seluruh siswa yang datang ke sekolah belajar tatap muka juga wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Selama ini yang kami lakukan adalah tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak antara siswa, dan itu yang diatur oleh kami di sekolah masing-masing. Di dalam kelas demikian. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan Hari Guru tahun ini tidak digelar upacara karena adanya pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kaget setelah mengetahui rumah sakit rujukan COVID-19 di Papua tak punya alat PCR atau alat uji spesimen COVID-19. Dalam kunjungannya ke RSUD Dok 2 Jayapura Rabu kemarin, Menko PMK meninjau langsung fasilitas rumah sakit, seperti ruang isolasi dan ruang pertolongan pertama pasien COVID-19 dengan kondisi berat. Selama ini hasil tes spesimen COVID-19 butuh waktu berminggu-minggu untuk mengetahui hasilnya, karena Pemda hanya berharap alat tes yang ada di Labkes milik Kemenkes. Padahal dengan APBD berjumlah triliunan rupiah ditambah dana otonomi khusus yang besar, Pemda bisa dengan mudah membeli alat PCR yang dijual 7 miliar rupiah per unit. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pihaknya akan membantu alat tes spesimen COVID-19 sebanyak 5 unit, 1 unit di RSUD Dok 2 dan 4 unit lainnya akan disebar di seluruh kabupaten. Misalnya tadi sudah diusulkan penambahan PCR, polymerase chain reaction yang dibutuhkan untuk uji spesimen COVID. Di sini lucu, saya kaget juga di sini ternyata belum punya PCR. Padahal rumah sakit rujukan utama COVID, berarti ya seluruh provinsi harus ke sini, tapi ternyata belum ada PCR-nya. Karena itu tadi saya sudah minta untuk dipercepat, paling lambat Desember sudah tersedia dan sudah bisa digunakan. Kemudian juga saya akan mengusahakan akan ada penambahan 4 PCR di beberapa rumah sakit yang ada di Papua, sehingga nanti ada zona kita taruh di satu kabupaten sehingga kabupaten sekitarnya bisa menggunakan. Dan saya minta nanti bantuan dari pemerintah provinsi menunjukkan di mana itu rumah sakit yang bisa ditempati PCR itu. Cuman saya mohon agar untuk hal-hal yang sifatnya prasarana itu disiapkan oleh rumah sakit setempat atau pemerintah provinsi setempat. Misalnya apa? BSL-2-nya, laboratoriumnya BSL-2 harus disiapkan sehingga nanti begitu peralatan datang bisa segera diinstal dan bisa digunakan. Muhadjir juga meminta Pemda serius dalam menangani pasien COVID-19. Apalagi Presiden sudah menginstruksikan keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Kementerian PMK juga menyerahkan bantuan 800 buah masker untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Badan Pengawas Pemilu Merauke menurunkan sejumlah alat peraga kampanye yang melanggar aturan pemasangan APK Rabu kemarin. Dibantu Satpol PP dan polisi, petugas Bawaslu menurunkan sejumlah alat peraga paslon yang berada di kawasan Rimba Jaya, Wasur, Kelapa Lima, Lampu 1, dan Kamuro. Anggota Bawaslu Agustinus Mahuse mengatakan sebagian besar APK yang diturunkan melanggar kesepakatan desain sehingga harus diturunkan paksa. Yang pertama desain berdasarkan PKPU 13 itu salah satu yang melanggar itu kan masalah desain. Ada beberapa paslon ada satu paslon yang seharusnya tidak mencantumkan toko. Itu salah satu yang kami hari ini targetkan untuk
selesaikan masalah desain. Kedua itu masalah zona pemasangannya itu. Jadi untuk hari ini tuh sudah kami bagi menjadi 5 titik. Titik pertama itu Rimba Jaya, kemudian Mopalama, Wasur, Kamundu, kemudian Kelapa Lima, Budangarang, Jalan Raya Mandala, sampai Kelapa Lima, terus Spadem, Doremkai, dan beberapa yang titik-titik yang bagian belakang. Begitu. 2 pekan jelang pencoblosan, Bawaslu gencar menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan Bawaslu. Selain menurunkan APK paslon, Bawaslu juga memberi surat peringatan pada paslon yang bandel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Gubernur Papua Clementinal meminta seluruh pegawai negeri sipil di 11 kabupaten yang daerahnya menggelar pilkada agar tidak berpihak pada paslon. Jika ada pegawai yang terlibat politik atau mendukung paslon dalam pesta demokrasi tahun 2020 ini, maka akan langsung diberi sanksi oleh Bawaslu dan Badan Kepegawaian Daerah. Juga kita tekankan untuk supaya ASN tetap tidak berpolitik praktis, ya tidak boleh. Tapi dia tetap harus ikut memilih supaya tingkat partisipasi masyarakat itu tetap harus tinggi. Tapi dia tidak boleh berpolitik praktis, ya seperti itu. Harus loyalitas mendukung apa yang menjadi arahan dari Bupati Karangtengah. Supaya dengan demikian visi misi kabupaten itu tidak terhenti, tetap berjalan dengan baik dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Clement juga meminta pegawai negeri sipil menyalurkan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada pencoblosan 9 Desember nanti. Sesuai keputusan bersama Kemenpan RB dan Bawaslu, ada 12 sanksi bagi PNS yang turut serta dalam politik. Sanksi paling ringan berupa teguran lisan dan sanksi terberat pemberhentian sebagai PNS. 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang yaitu Kabupaten Supiori, Mambramoraya, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Merauke, Waropen, Kerom, Asmat, dan Nabire. Fando melaporkan dari Jayapura, Papua. KPU Merauke menerima logistik yang akan digunakan di TPS 9 Desember mendatang. Logistik seberat 72 koli itu tiba di Merauke menggunakan pesawat komersil dan langsung diangkut ke gudang logistik KPU di Jalan RRI Merauke Rabu kemarin. Petugas KPU Merauke Jumadi mengatakan pihaknya masih menunggu alat pelindung diri, bantuan Pemprov dan pemerintah pusat, serta formulir rekapan yang kini masih dicetak di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke yang sudah hadir yaitu kotak suara, bilik suara, tinta, alat coblos, alat bantu tunanetra, logistik yang diadakan di Kabupaten Merauke bentuk mungkin karet, bolpen, spidol, itu di Merauke aja dan ya? lain-lain itu sudah ada di kami sudah bisa dia per TPS. APD yang dari pengadaan di kabupaten kami sudah ada, tinggal kami menunggu yang dari pusat dan dari provinsi. Yang belum ada Pak, logistiknya apa aja yang belum ada nih? Yang formulir di tingkat TPS dalam proses pencetakan dan sampul dalam proses pengiriman. Oh gitu. Semuanya dari mana? Jakarta atau Surabaya? Makassar? Ya kalau tempat itu ya semua di pengadaan di luar Kabupaten Merauke ya. KPU menargetkan sepekan sebelum pencoblosan, seluruh logistik pemilu ini sudah tiba di 20 kecamatan
sehingga memudahkan petugas pemilihan tingkat distrik mendistribusikan logistik ke setiap TPS. Pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena dalam masa pandemi COVID-19, petugas di seluruh TPS akan dilengkapi alat pelindung diri seperti masker, pengukur suhu tubuh, dan baju hazmat saat bertugas 9 Desember nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.